Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang teks cerpen. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan nilai-nilai dari teks cerpen. Kali ini, mempelajari dari kompetensi dasar yang diambil dari 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dan 4.9, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kita pahami yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Mungkin sudah tidak asing lagi bahwa dalam sebuah cerpen itu dibangun yaitu dengan adanya unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Selain itu, ada juga yaitu struktur teks cerpen itu sendiri, kemudian yaitu adanya kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas dari cerpen tersebut. Kita bahas yaitu tentang pengertian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu in. Artinya, unsur pembangun cerpen ini yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Contohnya, itu terdiri dari 7 unsur, ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, atau point of view, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik, X berarti artinya itu berasal dari luar cerpen itu sendiri, yaitu terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama yang selanjutnya kita bahas adalah unsur intrinsik, yaitu ada 7 ya. Yang pertama ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Baik, tema apa itu? Yaitu ide atau gagasan dasar ya yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Bisa kita pahami bahwa tema itu menyangkut segala persoalan baik yang berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya. Tema juga biasanya jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Jadi, untuk memahami sebuah tema, alangkah baiknya kita memahami rangkaian peristiwa mulai dari awal hingga akhir dari sebuah cerita itu sendiri. Alur. Alur ini merupakan pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Dalam alur juga ini beragam ya pola pengembangannya. Bisa cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis, dan kadang juga penuh kejutan, atau juga hanya sederhana saja. Dan alur ini bisa bergerak secara maju, mundur, atau gabungan.
Yaitu ada tokoh dan penokohan. Perlu dipahami bahwa unsur tokoh dan penokohan itu suatu hal yang berbeda. Tokoh itu merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam karya naratif, dan tentunya di dalamnya ada ekspresi tentang berbagai pemikiran dan tindakan serta ucapan dari tokoh tersebut. Sedangkan penokohan yaitu bagaimana cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Bisa digambarkan secara langsung atau tidak langsung. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini tokoh dalam sebuah cerita itu biasanya ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu biasanya karakternya yang baik, antagonis itu yang tidak baik, dan tritagonis itu biasanya figurannya. Kemudian yaitu dari penokohan ya. Penokohan itu merupakan penggambaran karakteristik tokoh. Itu ada dua. Yang pertama menggunakan teknik analitik, yaitu secara langsung, dan teknik dramatik tidak langsung. Nah, jika teknik analitik itu langsung, berarti bisa dipahami ketika teman-teman membaca sebuah cerpen, itu ada penyebutan secara langsung, ada sifat secara langsung, misalnya tokoh tersebut itu rajin, cerdas. Nah, sudah secara tersurat ya, dituliskan dalam ceritanya. Sedangkan kalau teknik dramatik itu biasanya kita harus ada menganalisis terlebih dahulu ya, untuk menemukan karakter dari tokoh itu sendiri. Misalnya dari penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasan tokoh, ataupun pengungkapan jalan pikiran tokoh, ataupun juga penggambaran oleh tokoh lain. Latar. Nah, latar ini atau setting itu biasanya meliputi tempat, waktu, dan suasana peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Nah, latar ini bisa bersifat faktual atau bisa pula juga imajinatif. Latar ini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Itu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan imajinasi pengarang yang diciptakan ke dalam pandangan tokoh cerita. Sudut pandang ini merupakan salah satu strategi dari seorang pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Nah, ini biasanya digunakan ada orang pertama atau orang ketiga. Ya, itu biasanya disebutnya itu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah cerita itu tidak ada sudut pandang orang kedua ya. Artinya biasanya orang pertama itu biasanya akuan, ada kata aku, saya, ya. Sedangkan orang ketiga itu biasanya bisa menyebutkan nama tokoh atau dia, gitu kan, atau mereka, nah gitu ya. Jadi tidak ada orang kedua itu seperti kamu, gitu kan, kau. Bahkan para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita itu sendiri. Yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa menjadi cara khas pengarang dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis dan lisan. Ya, tentunya gaya bahasa dari seorang pengarang itu berbeda-beda ya. Nah, penggunaan bahasa ini biasanya berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif atau mengajak gitu ya, membujuk serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Nah, biasanya juga kemampuan sang penulis ini sangat berpengaruh terhadap
membangun suasana yang berterus terang atau satiris. Selanjutnya, yang terakhir dari unsur intrinsik ini yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Nah, amanat dalam cerpen sifatnya itu tersirat, jadi kita bisa menemukan amanat itu dengan membaca, kemudian merenungi, ya, menganalisis apa yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Tentunya dari setiap karya itu pasti mempunyai pesan untuk pembacanya. Nah, misalnya tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Alur cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya pertahankan kemerdekaan. Nah, itu contohnya ya. Baik, untuk unsur intrinsik sudah terbahas. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang di luar cerpen. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat. Nah, apa pentingnya? Yaitu ini bisa berpengaruh terhadap penulis untuk menjadi inspirasi bagi penulis. Misalnya melihat kondisi masyarakat, bisa dilihat dari ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Misalnya penulis bisa terinspirasi dari misalnya kondisi sosial, misalnya tentang kemiskinan atau kesenjangan sosial, ataupun misalnya kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan atau inspirasi penulis untuk menciptakan karyanya. Selanjutnya itu ada latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini bisa dari riwayat hidup penulis itu sendiri, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Misalnya, riwayat hidup penulis ini dia berprofesi sebagai misalnya akuntan, ekonom, ataupun misalnya seorang guru. Nah, ini juga bisa sedikit atau banyaknya bisa berpengaruh terhadap karyanya. Mungkin di situ ada misalnya membahas tentang kesenjangan sosial atau misalnya tentang kondisi ekonomi. Nah, ini juga misalnya dia seorang ekonom ini bisa menceritakan secara mendalam atau misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang yang khas dari bahasa-bahasa teknis dari bahasa ekonomi itu sendiri. Nah, ada juga kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini dilihat dari suasana hati dari si penulisnya. Apakah dia dari sedang sedih misalnya, atau bahagia, atau sedang patah hati bahkan. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap tulisannya. Selanjutnya itu ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, ini nilai-nilai sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nilai ini juga bisa menjadi unsur yang berpengaruh terhadap karya. Misalnya ditemukan adanya nilai-nilai agama, nilai sosial, moral, pendidikan, dan yang lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur teks cerita pendek. Adapun yang pertama dari teks cerita pendek ini yaitu adanya pengenalan situasi cerita. Di bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini juga disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Selanjutnya yaitu adanya menuju pada adanya konflik.
Di bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya yaitu ada puncak konflik. Bagian ini disebut juga biasanya itu klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Kemudian yang terakhir yaitu adanya penyelesaian, ya. Nah, sebagai akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak tadi. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Kita akan coba mengenali kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita pendek. Yang pertama, ya, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya. Misalnya, ketika itu beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Selanjutnya, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau bisa kita sebut dengan konjungsi kronologis. Contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, kata kerja menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menguapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, kata kerja merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Bisa kita bedakan di sini hanya bermain di rasa, ya, tidak adanya tindakan. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya di sini, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Nah, di sini sangat terlihat ada tanda petik ganda, ya, yang menandakan bahwa itu adalah tuturan langsung atau kalimat langsung. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, di sini ada contohnya. Segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Dalam kendali, ya. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih, rapi dan bersih. Segalanya, ya, tampak tepat berada di tempatnya sekarang, kan, waktu, gitu ya. Suasana berada di tempatnya. Berada berarti kan tampak tempat tepat berada di tempatnya itu berarti menunjukkan suasananya. Kemudian teratur rapi dan tertata dengan baik. Begitu ya kurang lebih. Nah, baik, untuk materi teks cerpen ini sudah semuanya disampaikan. Semoga anak-anakku semua bisa memahaminya dan bisa mempraktikkannya untuk berkarya, membuat sebuah karya yaitu cerita pendek. Ya, silakan bisa dipraktikkan. Semoga anak-anakku semua bisa menuliskan cerpen dengan baik dan benar. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga
apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Jangan puas hanya di sini. Silakan membaca referensi-referensi lainnya. Semoga menjadi wawasan ilmu yang nantinya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman dan orang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.